A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak, alhamdulillah Allah izinkan kita masih bangun subuh hari ini, tergerak dan digerakkan hati kita untuk datang ke masjid. Yang jauh dari Munzalan bisa nonton live SMK-nya, Allah mudahkan, ada rezekinya, ada kuotanya. Allah gerakkan hati, karena itu semua adalah hidayah dari Allah. Allah yang berfirman gitu ya di Quran itu, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ada orang yang dikasih kemudahan oleh Allah untuk dapat hidayah tuh ringan ja kakinya melangkah, mudah ja untuk melakukan kebaikan. Dan itu hidayah tidak bisa dibeli pakai uang berapapun. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ini ayat di Al-An'am surat ke-6 ayat 125. Ini udah pernah kita bahas ya. Ada orang tuh yang melakukan kebaikan tuh justru semangat gitu. Besok subuh nih ke masjid. Besok subuh nih mau nonton SMK. Besok subuh nih mau sedekah subuh. Ada orang-orang yang dikasih Allah hidayah berupa kesenangan dan kebahagiaan ketika melakukan kebaikan. Itu namanya yashrah sadrahu lil Islam. Bahkan di lubuk hatinya yang terdalam dia punya semangat gitu. Aku tak boleh sendirian nih. Misal dia ketua, entah dia pimpinan sebuah misalnya komunitas atau mungkin pimpinan sebuah entitas dakwah, maka dia akan menggunakan kepemimpinannya itu untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Itu namanya yashrah sadrahu lil Islam. Buka Qur'annya surat 6 ayat 125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu. Coba lihat kata-katanya. Famay yuridillah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti siapa yang milih? Allah. Orang itu bisa milih? Enggak. Orang ini enggak bisa milih. Minta boleh, tapi nentukan enggak. Kan yang nentukan Allah. Siapa penentunya? Yang kemarin tuh Gun, yang kita di materi Allah pilih kita. Inilah dia ayatnya. Coba antum lihat, dunia ini suka ndak sesuai dengan logika kita. Bayangan kita, orang kaya punya duit banyak, bisa beli mobil, bisa beli rumah, harusnya bisa bikin pesantren. Harusnya. Yang terjadi kan ndak. Antum pernah masuk pondok? Yang bikin pondok orang kaya atau orang miskin? Pak Kiai itu yang di pedalaman tuh justru malah orang-orang yang tak punya apa-apa. Saya ketemu kemarin sampai ke Cianjur. Anak tak punya apa-apa. Lillahi ta'ala aja, pondok ini gratis. Hah? Gratis Kiai? Gratis. Majanan. Kok begitu? Kok bisa gratis Kiai? Ya saking mahalnya Al-Quran itu, kata beliau. Anak tidak minta bayaran. Kalau datang ke sini ngasih bantuan, habis itu balik, tidak usah macam-macam. Nah itu anak terima. Anak tidak pernah bawa proposal, kata beliau. Mantap adik kelas saya. Pondok Al-Quds Kiai Maksum di Cianjur. Kumala Lestari alumni Gontor juga. Duna Daf'in kadzalik. Tidak bayar juga, gratis. Pondok Mandiri Kumala Lestari. Kesana saya. Santrinya itu nanam cabe,
nanam jagung. Jadi kami makan singkong, makan jagung tuh hasil tanaman santri. Keren, pondok tani versi yang lebih mandiri. 87 hektar pondoknya, wakaf. Keren. Saya bilang mau fayat di sini nanti insya Allah. Anak-anak masak, pandai masak. Jadi semua dilakukan oleh santri. Rapi bersih pondoknya. Sampai cara nyusun Quran pun, nah itu kita belajar dari sana tuh pondok Kumala Lestari. Kalau yang pondok Kiai Maksum itu pondok untuk anak-anak usia dini 5 tahun. Jadi Masya Allah abang kakak yang baik dan rahmati Allah, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Bang, bikin ini yuk. Siap Ustadz, mau Ustadz. Bang, bikin ini yuk bang. Siap, sami nawatona, ikut. Itu namanya yashrah sadrahu lil Islam. Kebaikan itu Allah yang pilih, lalu Allah yang menentukan orang-orangnya. Lalu keputusannya bagaimana, apakah itu tergerak atau digerakkan atau tidak, itu tentu keputusannya milik Allah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang kaya Ustaz, orang kaya. Kok bisa gitu Ustaz? Karena tanahnya wakaf. Ada yang mewakafkan, beliau mengelola tanahnya saja. Tapi kalau hatinya ndak dilapangkan oleh Allah, ngerjakan sesuatu tuh ngomel-ngomel ndak? Marah-marah ndak? Kenapa antum datang ke masjid ini? Kenapa antum sampai ke masjid ini di subuh-subuh ini? Apa yang bikin antum bangun? Hidayah. Yashrah sadru. Siapa yang sudah mulai biasakan diri mandi sebelum subuh? Ada enggak sih? Ada? Ada terasa enggak perbedaan mandi sebelum subuh dengan mandi sesudah subuh? Mana yang lebih nyaman? Sebelum. Nah, jadi teman-teman abang kakak ini mungkin yang TikTok baru ya. Mandilah sebelum subuh dan antum rasakan. Saya kemarin di Merapi Merbabu. Dinginnya saja mantap. Saya bilang ujian keimanan. Masa di Pontianak aku mandi sebelum subuh, pas gara-gara kayak gini aku mempertaruhkan nih tak mandi, tak bisa. Mandi saya pejam mata dah bismillah. Mantap. Nah, ada caranya kan? Dari kaki. Ya kan? Naik ke sini sampai pusar, siram lagi sampai pundak, biarkan beberapa detik, baru naik. Nah ternyata mandi sebelum subuh, ya kan, beraktivitas, bangun lebih awal, itu bikin mood, MOOD, bikin mood kita jadi lebih baik. Ide-ide inspiratif, itu tuh banyak keluar subuh. Makanya subuh tuh konotasinya tuh dengan kebaikan. Contoh ya, orang suka nyeletuk gini, kau nih pagi-pagi udah ngomongkan orang. Coba tengok, pagi-pagi udah ngomongkan orang. Maksudnya apa tuh? Siang atau sore lah nanti gitu loh. Iya kan? Pagi-pagi tuh ngomong yang baik-baik kata orang. Nah itu mood kita tuh naik gitu, bagus. Kalau udah pagi-pagi tuh banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka saya memilih SMK, subuh menggapai keberkahan. Kenapa kok menggapai keberkahan? Karena berkah ini mau kita kejar. Ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh. Makanya subuh itu ada doanya khusus dari Rasulullah. Jadi glowing Ustadz, muka mandi sebelum subuh, alhamdulillah, itu bonus. Keberkahan pakai K ya, bukan pakai Q. Keberkahan. Susah bacanya. Apalagi antum subuh-subuh sedekah subuh. Masya Allah tuh malaikat yang doakan. Jadi sebenarnya amalan-amalan istimewa tuh numpuk di waktu subuh. Coba dari mulai tahajud. Ya kan? Allah nengok, Allah menyaksikan.
habis itu azan subuh. Habis azan subuh ada sholat sunnah fajar yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu udah jadi sultan kalah antum. Dah, habis itu sholat subuh, sholat sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Habis itu antum duduk di dalam masjid, iktikaf misalnya, berzikir dan lain-lain. Masuk waktu syuruk, antum sholat lagi, itu sudah dapat pahala besar seperti haji dan umroh. Habis itu ikut kajian, sholat duha, masya Allah, tabarakallah, bertumpuk kebaikan, dapat doa malaikat. Tidak apa-apa, sedekahnya tuh banyak, yang penting ikhlas gitu aja. Coba bilang, tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, famay yuridillah. Nah, kata-katanya tuh yuridillahu, diinginkan oleh Allah, diharap-harapkan oleh Allah, dipilih orangnya oleh Allah. Kita dari jauh mungkin tanda kutip ya ngomong gitu, apa sih dia tuh susah benar. Tahu enggak teman-teman, saya dapat muhasabah baru gitu. Ngapa ada orang tuh susah diajak sholat gitu. Apa sih fungsi sholat? Aqimis sholata lidzikri. Apa? Siapa yang tahu surat berapa ayat berapa? Yuk pura-pura mikir. Toha ayat 14. Ini ada 2 lembar ya, hadiah. Jadi gimana nih, bagi mak puluh kah atau gimana nih? Siapa yang lebih membutuhkan kira-kira nih? Anak muda bujang ya, kita kasih yang bujang ya. Toha surah 20 ayat 14 nih, hadiah. Modal nikah ya, sampai jumpa di pelaminan. Gitu. Loh, ini doa saya. Saya dulu sering doakan orang sekeluarga saya bilang. Ya kan? Istri udah hamil lah ya? Oh, tak jadilah sampai jumpa di pelaminan. Untuk melahirkan istri lah ya. Jadi kita mungkin berpikir gitu, ngapa orang ini susah benar diajak sholat? Oke, kita buka surat Toha. Saya ketemu muhasabah baru teman-teman. Ini saya gampang ingatnya karena episode saya mengkampanyekan STW itu, sholat tepat waktu itu di tahun-tahun ini 2014. Maka 2014. Nah, gampang saya ingatnya 2014 nih kampanye, saya lagi teriak-teriak STW. Ngajarkan orang bikin seminar, begitu azan berkumandang bubar pokoknya. Sebelum azan berkumandang bubar. Itu dulu kita yang mulai ngulukkan gitu. Jadi akhirnya orang Pontianak terbiasa dengan seminar-seminar itu yang tak boleh nabrak waktu sholat. Kita bikin berkali-kali. Coba lihat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Lagi kenceng-kencengnya saya kampanyekan STW ini 2014 tuh. Berapa tahun yang lalu berarti? 8 ya? Udah lama ya. Kok rasa-rasa saya masih baru? 2014 tuh pokoknya enggak ada materi lain, STW. Makanya ada tangan kayak gini kan, salat tepat waktu berjamaah di masjid. Sekarang sampai jumpa di Baitullah. Karena alhamdulillah sudah mulai banyak teman-teman yang ngerti gitu. Mau sibuk apapun begitu, antum sudah mulai ngerasa belum sekarang? Kalau lagi pergi-pergi kemana-mana, yang ditengok jadwal sholat. Sudah mulai? Begitu istri ngajak ke mall atau apa, kita udah bikin perjanjian dulu. Waktunya sholat, kita sholat dulu ya, baru belanja.
Siap ya? Oke ya. Dan saya udah bilang sama bunda, saya bilang kita nih ngadap Allah. Hal yang paling saya benci adalah ketika udah waktunya sholat masih ada urusan. Nanti tengok ini loh, enggak ada, saya bilang. Pokoknya kita sholat loh. Bikin MOU. Kita keluar sekarang. Oke, sampai di lokasi ini sholat zuhur dulu. Kita sholat dulu baru kita belanja. Habis sholat terserah mau ngapa, saya ngikut. Yang penting jadwal sholat itu masuk dalam bab ini. Nah, apa tadabbur perenungan yang saya dapat, saya belajar dari salah satu, kemarin ada yang postingan itu, kan fungsi utama dari sholat adalah mengingat Allah. Innani anallah. Terus la ilaha illa ana. Terus fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Berapa struktur nih? Innani anallah. Allah mendeklarasikan diri. Jadi satu ayat, inilah ayat yang paling ditakuti oleh para misionaris. Karena di tempat sebelah tidak ada ayat yang begini. Akulah Tuhannya, sembahlah aku. Itu tidak ada statement itu di kitab suci yang lain. Hanya Allah yang mendeklarasikannya. Maka ayat ini penting 214 ini. Kalau orang-orang yang belajar kristologi, belajar tentang ini, inilah ayat utama. Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, inilah ayat andalannya 2014 nih. Maka harus hafal antum. Innani anallah. Allah mendeklarasikan innani, kalau yang faham bahasa Arab, innani sesungguhnya aku, saya. Anallah. Beliau menyebut namanya dengan kata-kata Allah. Sama kayak siapa namanya bang yang pakai baju merah? Ade. Nah, gitu. Dia nyebut dirinya Ade. Abang siapa namanya bang? Sandi. Abang siapa namanya bang? Adaha. Jadi menyebut dirinya. Nah Allah, innani anallah. Apakah sampai situ saja? Tidak. Ayat ini pendek teman-teman. La ilaha illa ana. Langsung dia statement. Biasanya kan kita kan la ilaha illallah. Ayat-ayat Quran tuh biasanya kul, katakanlah. Kul huwallahu ahad. Huwa pakai kalimat ketiga, pihak ketiga. Ini Allah ngomong langsung direct. Innani anallah. La ilaha illa ana. Bukan la ilaha illahu. La ilaha illa ana. Fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Oke. Apa ibadahnya? Apa ibadahnya? Allah bilang kalau kau betul-betul komitmen mau beribadah kepadaku sesuai dengan instruksi. Ingat siapa kita? Hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Siapa kita? Definisi kedua. Umat Rasulullah yang sedang berusaha meneladani kepribadiannya. Oke, sekarang kita adalah hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Ya kan? Nah, teman-teman semua, lihat kalimatnya. Wa aqimis sholata lidzikri. Kenapa tidak wa aqimis sholata li ibadah ilayya, misal gitu. Li ta'buduni, misal gitu. Pernah ngerenung enggak? Kenapa aqimis sholata? Lawan artinya zikrun itu zakaro apa artinya? Arti kata zakaro ingat. Kalau lawannya ingat, lupa. Nah, bisa paham enggak? Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku.
beribadahlah kepadaku dan tegakkanlah sholat. Mau sholat tepat waktu, sholat di awal waktu, pokoknya kalau saya pakai istilah STW waktu itu. Kenapa STW Ustaz? Karena sholat di awal waktu jadi singkatnya di SAW. Dikira nanti Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya saya pakai istilah STW, sholat tepat waktu. Maksudnya tuh kalau asarnya misalnya jam 3, maka jangan sholatnya 4:30 gitu loh. Itu udah telat waktu namanya. Ayo ikut saya. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholata li dzikri artinya kau menegakkan sholat untuk kau mengingat aku. Pertanyaannya, kalau ada orang yang diizinkan Allah untuk sholat, berarti Allah mengizinkan dia untuk mengingatnya. Dah, lanjutkan perenungannya. Kalau orang itu ndak mau sholat, ini kok mukanya mirip sama saya? Dapat hadiah ndak kira-kira ini? Kalau orang itu ndak diizinkan Allah untuk sholat, berarti Allah tidak menginginkannya untuk mengingat dia. Pernah lihat kalau antum buka YouTube terus ada kata-kata skip ads? Apa tuh? Tombol di pojok, abaikan iklan, skip. Tahu ngerti istilah skip kan? Diabaikan. Cerek, pencet. Jadi bukan orang itu yang tidak mau sholat. Allah tidak pengen orang itu ngingat dia gitu loh. Tidak, kau kuskip kata Allah. Ngeri tidak? SMK kan harusnya ramai Ustadz, yang tinggal dekat Munzalan banyak. Ngapa tidak bisa sampai Ustadz? Bukan orang itu yang tidak pengen datang ke majelis ilmu, Allah yang tidak izinkan. Kau tidak usah masuk majelis ilmu. Orang yang jauh-jauh dari Bandung duduk ramai-ramai dengarkan kayak gini. Tuh Bang Dimas dan tim. Kenapa yang dekat-dekat malah tidak sampai? Bukan masalah majelis ilmunya yang jauh, hatinya yang tidak diizinkan Allah. Berapa banyak orang yang bangun subuh hari ini? Banyak yang bangun subuh hari ini? Dengar majelis ilmu? Belum tentu. Saya tidak mengatakan SMK nih yang paling harus dengarkan SMK, enggak. Tapi antum harus punya tadabbur yang terbalik. Makanya lihat teks Qur'annya. Berusahalah menjadi hamba yang Allah mau. Lihat Quran. Karena saya bilang kalau mau lihat Islam, antum jangan lihat orangnya. Kalau antum mau tahu Islam yang sesungguhnya, lihatlah kitab sucinya. Allah bilang apa di Quran? 2014 ini 20 ayat 14 ini. Ini mahal betul ayat ini. Saya ngerenung panjang, ngegas kemana-mana. Aqimis sholata li dzikri, aqimis sholata li dzikri. Yuk, siapa yang bisa nyambung enggak tadi antum yang saya kasih tahu? Kenapa Allah bilang wa aqimis sholata li dzikri? Harusnya kan aqimis sholata fa'budni misal gitu. Wa aqimis sholata li ibadati misal gitu. Dirikanlah sholat agar kalian betul-betul beribadah padaku. Ada yang sambil masak, sambil dengar SMK, kan emak-emak tuh laporan sama saya tuh, saya kadang dengar postingannya. Masa Ustadz untuk nyiapkan anak-anak sarapan, tapi sambil dengar SMK, speakernya saya besarkan. Segitu-gitunya orang belajar. Itu apa? Allah yang izinkan dia untuk dengar kebaikan.
Ada yang pagi-pagi udah dengar gosip, pagi-pagi udah dengar maksiat, pagi-pagi udah ngegibah. Ada enggak? Itu dikehendaki Allah enggak? Dikehendaki Allah. Jadi yang bikin maksiat Allah izinkan, yang bikin amal soleh juga Allah yang izinkan. Saya teman-teman ngomong begini karena saya pernah di episode tidak diizinkan Allah. Bayangkan saya dulu ke masjid cuma Jumatan ya, waktu di Malaysia tuh. Ada yang sambil masak Ustadz, sambil nyetrika Ustadz, Masya Allah istri soleha. Sambil nyapu Ustadz, sambil standby di landasan Ustadz, santri bandara Mas Gion. Siapa yang baru nyambung ayat ini 2014 nih? Jadi antum kalau sholat berarti nomor 1 beribadah kepada Allah, ya kan? Nomor 2 diizinkan untuk mengingat Allah. Coba diulang. Kalau kita sholat berarti beribadah kepada Allah, kan menjadi hamba yang Allah mau. Allah mau apa kita? Mau kita beribadah kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dah, sekarang kalau kita sudah beribadah, bentuk konkretnya kita beribadah ngapain? Salat ini untuk mengingat Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Berarti kalau antum diizinkan Allah untuk semangat bangun subuh, semangat mengingat Allah, Allah hadirkan hati kita nih semangat betul. Aku mau sholat, mau ingat Allah. Allah izinkan kita mengingatnya. Berarti kalau orang yang tak mau sholat, Allah sedang tak mau ngingat-ngingat dia. Nggak, skip. Ngeri nggak? Maka STW ini teman-teman, saya jadi ngerenung panjang gitu. Kenapa Rasulullah bersabda awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab Allah, ditanya Allah adalah salat. Kalau benar salatnya, benarlah semua amalannya. Salat ini jadi password teman-teman. Salat jadi password. Nah, apa salat yang paling besar ujiannya? Ayo. Subuh dengan tengok di situ. Siapa yang tidak mampu melaksanakan subuh dan isya? Orang munafik itu Islam ke kafir? Islam, bos. Antum jangan salah, munafik itu muslim. Kalau dia tidak beriman namanya kafir, musyrik. Munafik itu ada di dalam. Tepuk sebelahnya. Munafik itu orang dalam. Orang kita juga. Sekarang, menurut antum, sholat subuh itu jarak atau jarak fisik atau jarak hati? Ayo jawab jujur, jarak fisik atau jarak hati? Ada ndak orang yang rumahnya dekat tak sampai? Ada ndak orang yang rumahnya jauh sampai? Ini jarak hati. Lah antum bikin komunitas, apakah itu pengusaha, entrepreneur, onlinepreneur, pengusaha-pengusaha, apapun bidang antum. Terus di komunitas antum, orang-orangnya ndak mau bangun subuh. Kira-kira yang antum bangun kebaikan atau bikin kehancuran? Ajak yang mau, tanda kutip nih, paksa untuk masuk surga. Tapi yang tidak mau bangun subuh, jangan antum paksa atau jangan antum kasih amanah-amanah yang penting. Susah ngasih amanah sama orang munafik itu.
percayalah. Saran saya jaga jarak. Silaturahim oke. Lihat di mall. Waktu yang paling enak pergi ke mall Isya, dan nabrak waktu Isya. Itu paling nyaman pergi ke mall tuh. Nongkrong di warung kopi. Apalagi Isya sekarang awal kan. Kata kita nih, baru gak maghrib, dah Isya dah. Dah. Mulai bibir tuh, tak sekolah. Ayo, aqimis sholata lidzikri. Emang kalau ingat Allah dapat hadiah apa? Dapat semuanya. Oke, kita bedah mau? Masih ada waktu? Masih ada waktu? Antum lihat. Sini, lihat. Kemarin Ahad ya. SMK Oktober. Lihat. Antum lihat ini tanggal 10. Bulan 10 ya. Lihat. Dimulai dari kata-kata innani anallah QS 20 ayat 14. Antum lihat ya. Lihat di YouTube juga biar bisa nengok tulisannya. Salat sama dengan ingat Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Salat sama dengan ingat Allah. Kita sebagai orang yang dikasih Allah akal, kan sudah akil balik. Ada yang namanya akil, ada yang namanya balik. Balik itu sudah dewasa secara biologis. Tapi akil belum tentu orang itu bisa menggunakan otaknya untuk mikir. Makanya banyak kemarin saya bilang botuna, bocah tua nakal. Anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Bahasa Jepangnya apa? Cupetong. Ini apa, jin kura-kura. Itu kalau Dragon Ball. Kalau dulu saya nontonnya Dragon Ball gitu di Indosiar. Zaman-zaman saya kecil lah. Saya pernah kecil kan. Yang pernah kecil berapa orang sini? Ada yang pernah kecil? Oh, ada. Pernah nonton Dragon Ball enggak antum? Tahu? Oh, tahu ya. Udah tua dah kita nih. Anak sekarang nontonnya itu apa? One Piece. Ya, apa? Avatar. Apa namanya? Kalau presiden tuh apa? Julukannya Naruto. Wah, Hokage. Oh. Saya lama apa Hokage nih? Oh, Hokage itu artinya pemimpin tertinggi. Ya kan? Oke. Kita lihat ya. Sekarang sholat sama dengan ingat Allah. Sekarang sebagai orang yang akil, mudah-mudahan kita nih akil. Emang kalau ngingat Allah ada apa gitu? Ayo. Nah, surat 13:28. Nah, rezeki itu enggak kemana memang. Tetap dapat ya 200.000. Nanti ingatkan saya ya. Surat 13 ayat 28. Ayo buka. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Emang kalau ngingat Allah tuh dapat apa Ustadz? Nah kan gitu pertanyaannya. Allah jawab,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Oh, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Lalu mulai dia bunyi. Apa ayatnya bilang? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram. Hati mereka jadi tenang. Kenapa sholat subuh nih mood booster banget Ustadz? Iya, mood booster. Kau ambil lah tuh mood tuh. Itu kan bahasa anak-anak yang baru hijrah. Oh, mood saya tuh kalau bangun subuh Ustadz pergi ke masjid, moodnya tuh enak banget. Ini firman Allah. Ini ayat Qur'annya. Kalau kau tegakkan sholat, berarti kau ingat. Sholat sama dengan ingat. Coba diulang. Kalau sudah ingat, zikrullah sama dengan tenang. Itu yang dicari orang. Makanya healing, lama-lama hilang. Ayolah Ustadz kita bikin refreshing Ustadz ke pantai. Loh kalau orang udah punya iman gak perlu ke pantai, udah dikasih ketenangan sama Allah. Ketenangan tuh apa beyond space. Tidak berbatas, tidak membutuhkan ruang. Makanya ada yang nulis bahagia itu sederhana bro. Apa? Sigit. Bahagia itu sederhana bro. Salat aja. Kok saya udah sholat tapi tidak tenang Ustadz? Berarti Tuhannya belum Allah. Baginda Rasulullah tuh bilang sama sahabat, ya Bilal arihna bis shalah. Ya Bilal letih aku nih kata Rasulullah. Perlu refreshing. Tolong azan Bilal. Kumandangkan azan, kita sholat yuk. Ada sahabat yang ceritanya itu kan ditusuk pakai panah tubuhnya. Kapan cabut panahnya? Pas sholat. Nah pertanyaannya yang salah sholatnya atau orang yang sholatnya? Jadi ada orang Ustadz kita ke pantai Ustadz nanti kita bikin kajian apa segala. Jauhnya gak nak bikin kajian harus ke pantai. Sampai di pantai ngomel-ngomel lagi, tak ada sinyal. Alay, tak bisa postingnya. Nggak seru lah, nggak update. Kan ada tuh manusia-manusia kayak gitu tuh. Nggak ada madhab dia tuh let post tuh nggak ada. Dia pengen real time. Posting tuh harus di waktu yang ini gitu loh. Posting tepat waktu. PTW. Sholat tak tepat waktu. Stres dia tuh. Jadi sepanjang di pantai orang lain tuh menikmati pasir, menikmati ombak, nengok-nengok ikan, ngerasa air laut masih asin dah gitu kan. Dia stres gara-gara tak ada sinyal, tak bisa posting saja. Gila apa? Ada enggak orang kayak gini? Naik-naik atas pohon, mana nih, tak ada sinyal. Jadi sepanjang di pantai orang makan jagung bakar, ya kan? Dia stres sama sinyal, la ilaha illallah. Rekamlah dulu pintar. Apa? Oh rupa handphonenya tak ada memori, maka tak bisa ngerekam. Nyambung. Sekarang yang salah tuh sholatnya atau orangnya? Orang kadang ngajak saya, Ustaz, ayo Ustaz kita ke pantai di sini. Saya enggak tahu ya, mungkin entah ngapa gitu. Bagi saya tuh enggak ada tempat spesial untuk harus aku akan bahagia kalau ke pantai, aku akan bahagia kalau ke gunung gitu. Aku bahagia kalau ke ini.
saya enggak punya lagi dah rasanya ruang khusus untuk bahagia itu. Ya kadang-kadang hanya duduk ngumpul sama anak-anak, main apa tadi malam Pak? Kita main apa? Main tawaf games punyanya Syamil. Main tawaf, menang saya lawan Fatih tadi malam. Ya Tih? Ayo menang kan Tih? Kalah Fatih. Tadi malam saya main itu. Bagi saya udah cukup dah. Kayak ular tangga, cuma bentuknya Ka'bah gitu, tawaf. Main. Ada Mekah di tengah-tengahnya, itu punyanya Syamil. Saya main itu, udah bahagia dah. Saya pernah ditawarkan orang, Ustadz, ayo Ustadz kita makan. Itu yang nawarkan saya makan siang bersama itu pejabat. Ada bupati, wali kota dan lain-lain. Mohon maaf Pak, saya bilang, saya ada janji, sudah terlanjur janji. Saya ada agenda habis ini, saya bilang. Sebentar lah Ustadz, ini mumpung pejabat-pejabat pada kumpul. Iya Pak, ada janji juga enggak kalah penting. Saya minta maaf Pak, ya enggak bisa ikut. Saya pamit balik. Tahu enggak antum janji apa? Janji makan ceker ayam sama Fatih, sama Fayat, sama Ara. Janji apa saya? Jadi saya tak makan sama mereka, saya makan sama ini. Mana tuh yang makan ceker, mana orangnya? Mana yang janji? Ini dia orangnya. Inilah pelakunya nih. Nih. Makan apa kita? Makan ceker ya. Habis dia habiskan. Dimasakkan sama istrinya sama Ustadz Nizar, dimasakkan ceker, makan kami. Saya bisa pilih makan sama pejabat itu, tapi udah telanjur janji memang. Saya enggak mau mereka catat saya sebagai ayah tukang bohong. Dia janji ayah balik nanti nak. Balik tak ada urusan saya. Makan ceker sama anak. Makanlah kita. Mereka terbatas waktunya. Sampai nanti mereka besar, mereka punya kehidupan sendiri. Tapi kesan mereka membersamai kita dari mereka kecil sampai ini, mereka harus punya nilai yang positif. Mau dinilai sebagai bunda yang seperti apa, ayah seperti apa, antum tentukan sendiri. Maka di Munzalan MKM, masjid, keluarga, masyarakat. Teman-teman, saya bilang kita kalau makan ingat-ingat sama istri. Tanya dia WA dia mau dibungkuskan enggak sayang. Berbunga-bunga hati istri kena tanya gitu tuh. Mana istri-istri? Bahagia enggak kalau ada yang WA mau dibungkuskan apa sayang gitu? Oh belum punya suami ya, enggak bisa nanya ya. Enggak valid informasinya kalau nanya ke sana. Ajak ngobrol. Antum berwibawa iya. Saya kalau masuk rumah teman-teman, udah enggak ada lagi pengasuh tuh enggak ada. Ada lemari saya di sebelah kanan tuh, masuk buka kopiah letak dah masuk dalam tuh jadi ayah langsung. Ada space saya tuh depan tempat nonton TV, kamar anak-anak, kamar saya. Itu 3 ruangan tuh ruangan Luqmanul Hakim sebagai ayah. Kalau di ruang tamu mungkin bisa jadi pengasuh, masih bisa jadi pengasuh nerima tamu kan. Tapi kalau udah masuk batas tirai itu, di situ tuh udah jadi ayahman. Masuk kamar anak-anak, ayahman bukan pengasuh. Masuk kamar dah 2, kadang-kadang ayahman, kadang-kadang suaminya Nurul Fitri. Jadi begitu masuk di kamar saya, udah saya jadi suami untuk istri saya. Ke kamar anak berubah jadi ayah. Di ruang tengah tempat nonton TV itu bagi saya sudah harus punya 2 fungsi. Kadang-kadang jadi ayah, kadang-kadang jadi suami. Kadang-kadang cuma berdua ya sama bunda duduk situ main sama kucing. Kucing ya pakai ayah ke saya kan. Cuma dia tidak bisa ngomong ya ayah gitu, tidak bisa. Saya nyebut diri saya ayah. Bilang, Fayat, bangun subuh Fayat, cepat bangun. Ngapa ya bangun subuh ya? Tuh adik-adiknya udah bangun duluan. Adik-adik tuh kucing, Paru, Mini, Cici itu anak-anak adik-adik tuh adik-adiknya Fayat. Anak-anak saya bilang. Adik-beradiknya adik-beradik sama kucing.
Oh, ini pada bilang, seneng banget Ustadz kalau ditanya mau makan apa ntar dibawakan. Berbunga-bunga perempuan tuh. Inilah bikin dia berbunga-bunga tanpa riba. Ini harum beneran, bukan haram. Mana kakak-kakak ada enggak nih yang sosmed Instagram? Coba tanya. Tuh ada enggak istri-istri situ? Ada enggak perempuan-perempuan? Tanya, apa perasaannya ketika suami nge-WA mau dibungkuskan apa sayang? What do you feel? Ayo coba jawab. Mana yang di Instagram, ada enggak? Yang di ada enggak nih? Coba mana yang di YouTube, Instagram, Facebook. Apa Ustaz? Berbunga-bunga tanpa riba Ustaz. Kan so sweet banget, suka banget Ustaz, senang banget, bahagia Ustaz. Coba tengok, bahagia sekali tuh, bahagia Ustaz. Murah istri antum tuh. Cara membahagiakannya sederhana. Tuh, senang banget Ustaz. Rasa lebaran, ya Allah sian, setahun sekali. Mana suami, mana suami? Antum biasakan kalau makan tuh ingat istri. Tuh senang banget Ustadz, senang banget, bahagia Ustadz. Ya Allah, senyum seharian Ustadz. Nah ini malah istri saya yang nanya sebelum pulang ke rumah, mau makan apa? Ini istri masuk surga duluan ini. Jomblo gimana Ustadz? Dah lah, nyimak lah dulu, nyimak ya, jadi pendengar dulu. Suami saya dingin Ustadz kayak gunung es. Oh bagus, tidak perlu beli AC ya kan? Suaminya dingin katanya, tidak perlu beli AC. Dah jomblo nyimak dulu ya, nyimak. Curhat suami ini semuanya Ustadz. Iya saya sengaja kan, yang bilang begitu-begitu kan belum tentu ngalamin episode itu. Bahagia banget Ustadz walaupun dibawakan nasi kucing, Masya Allah. Harus WA dulu ya, jangan langsung beli, taunya di rumah udah masak, yang ada malah kena omel. Aduh, nah dilema. Kata suaminya, aku mau bikin surprise Iya, udah kebayang dah nih. Aku bikin surprise, bawa masakan kesukaan dia. Begitu sampai rumah, surprise kata suaminya. Aku bawa makan kesukaan kamu, malah beli di luar. Aku udah capek-capek masak, mati aku. Ada, gitu lah ente doh. Kena gitu kan nggak? Sering, sian. Ada. Maka kalau mau cepat ngasih dia mood booster dia naik, kasih duit. Saya belum nikah dulu, saya kira perempuan tuh suka sama duit. Sebelum saya nikah ya, saya kira perempuan tuh suka sama duit. Ternyata setelah saya nikah, benar rupanya. Apa? Benar. Dapat harta karun, ya kata dia. Kan kita nyimpan duit di lemari gitu kan. Dia bongkar-bongkar kan. Tahu-tahu makanya cari istri itu yang pandai cari duit. Dimanapun suami napok kan dia pasti dapat. Anda gitu. Ya Allah, astagfirullahalazim. Dah, ngapa pula sampai sini kita nih? Rahasia perempuan jangan dibongkar Ustadz. Iya, kan saya nikah sama perempuan, bongkar lah. Sikit-sikit ya. Oke ya. Jadi tadi, kenapa ngomongnya sampai sini? Kita ngomong tentang keluarga tadi ya. Masjid, keluarga, masyarakat. Istri di Pinrang juga begitu Ustadz. Seluruh dunia begitu. Pinrang. Pinrang sedekah akbar nanti ya. Insya Allah kita ketemu di Pinrang ya. Kita ketemu di Pinrang insya Allah. Oke, teman-teman semuanya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hanya dengan mengingat Allah, hati mereka akan tenang. Pertanyaannya tadi, salat sama dengan ingat. Apa rumusnya?
Salat sama dengan ingat. Coba diulang. Salat sama dengan ingat. Salat sama dengan ingat. Apa? Ingat sama dengan tenang. Jadi kenapa orang hari ini hidupnya tidak tenang? Tidak ingat. Kenapa ada beberapa orang di antara antum saya kasih ini? Saya bilang ini apa? Tasbih. Dari kayu koka. Apa? Tasbih. Untuk apa tasbih? Ingat Allah. Kalau ingat berarti tenang. Nah gitu. Jadi kakak-kakak, abang-abang yang di YouTube, yang di TikTok, yang di Instagram, ya kan? Itu semuanya harus ingat sama Allah supaya ini yang diingatnya. Maka kakak-kakak harus pandai cari duit, Ustadz. Pandai cari duit. Dimanapun suami napok kan ketahuan, kan gitu, susah gitu ceritanya. Ingat sama dengan tenang. Coba diulang. Tenang sama dengan pegang lo kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ayo, siapa yang bisa dapat ayatnya? 300.000 saya kasih. Salat sama dengan ingat, ingat sama dengan tenang, tenang sama dengan pura-pura mikir. Ayo, yang di TikTok 300.000. Ayo, tenang sama dengan satu kata jawabannya. Di YouTube kok kayak enggak anu nih. Salat sama dengan tenang. Oh, di YouTube nih lucu-lucu gak komennya nih. Rasa lebaran Ustadz katanya. Suami saya kayak dingin kayak es. Udah gak usah beli AC saya bilang. Ayo, tenang sama dengan nah, ada yang pintarnya. Tenang sama dengan damai gitu. Tenang sama dengan aman. Aduh, nah minimal agak cerdas dikit gitu loh. Ada yang jawab nih. Oh, ini sih orang dalam. Tapi enggak apalah. 300.000 hadiahnya. Dah, dapat jawabannya nih. Nih jawabannya. Kok bisa dijawab nih? Tumben agak cerdas pagi nih. Makan apa tadi malam? Di mana jawabannya, Ustadz? Tuh, udah saya pin tuh di Instagram saya sudah saya pin. Tenang sama dengan surat Al-Fajr. Surat berapa tuh? 89, 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lanjut. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lanjut. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Salat sama dengan ingat, ingat sama dengan tenang, tenang.
sama dengan surga. Orang yang dikasih Allah ketenangan, dia sudah masuk surga sebelum surga. Nafsul mutmainnah. Saya mau jawab itu, Ustaz. Cuma saya ini rendah tawadu, Ustaz. Takut ujub nanti. Mulut kau. Allah belum izinkan. Dengar 300.000 mendadak bodoh langsung. Tuh, tenang sama dengan bahagia Ustaz, bahagia Ustaz, bahagia Ustaz. Sekarang ikut saya kaidahnya. Salat sama dengan ingat. Ingat sama dengan tenang. Tenang sama dengan surga. Kata siapa nih? Di mana? Surat 20 ayat 14, 13, 28, 89, 27 sampai 30. Bapaknya Tokya, ayahnya Tokya, Pak Haji Hasan Har, itu meninggal dunia setelah dibacakan ayat ini. Ikut baca surah Al-Fajr, Pak Rudi. Begitu sampai ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tinggal. Enak sekali saudara-saudara. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, yang sering sholat, yang sering ngadap aku, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Udah habis waktunya, game over. Waktunya balik. Selesai kata Allah. Yang lain selesai masih takut. Ada siksa kubur, ada hisab hari kiamat. Orang ini dibilang sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aku ridho, kau pun ridho. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati. Apa kata Allah? Masuklah engkau ke dalam surgaku. Hebat orang nih, kalau dipancing pakai 300.000 tuh. Jadi sholat sama dengan ingat. Ingat sama dengan tenang. Tenang sama dengan surga. Yang lain pengen masuk surga. Orang ini diperintahkan Allah masuk surga sana. Aku belum ya Allah, belum pantas rasanya. Kata Allah, enggak, kau hambaku masuk surga. Masuk. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang lain tuh minta ngemis, ya Allah tolong masukkan surga ya Allah, dan enggak kuat di neraka ya Allah. Ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Yang ini Allah yang suruh masuk sana surga. Wow, beda kelas enggak? VIP bos. Kalau panitia tuh all access. Pernah nengok enggak? Siapa yang pernah jadi panitia acara? Di sini ada tulisannya all access. Apa artinya? Bisa masuk manapun. Ada kan? Panitia yang kayak gitu kan, ke backstage boleh, nemuin ustadz boleh, di VIP boleh. Tapi ada orang-orang yang kepanitiaan tuh cuma di bidang tertentu aja. Misalnya dia di FOH, bagian sound, bagian apa. Dan cuma boleh di situ aja. Tapi ada orang-orang tuh yang all access. Nah ini orang all access. Siapa yang baru paham pagi ini? Jadi sholat subuh tidak main-main Ferguson. All access.
sukses. Maka kalau antum hari ini ditakdirkan Allah bisa bersemangat nih, kajian seperti ini mengasah otak untuk berpikir jadi terang, sehat karena ada PT-nya, ada uangnya. Orang awak ini masih. Lamo tak basuh, sekali basuh tak lamo. Lamo tak basuh, sekali basuh tak lamo. Onde mande, rancak banget. Apa dia suka? Ada PT. Selalu ada. Kayak kajian akhir zaman itu penting. Tapi kajian akhir bulan juga dibutuhkan oleh umat ini. Kajian apa? Kajian akhir bulan ya. Jadi dapat hadiah gitu. Dan tanggal 25 ke atas, 20 ke atas tuh kajian bagi-bagi hadiah 100.000, 50.000. Itu semangat yang ikut kajian. Senang. Ulang, sholat sama dengan ingat. Ingat sama dengan tenang. Tenang sama dengan surga. Nah coba tengok, Kiai pertanyaan lagi dong. Iya, enggak ada, besok. Tadi udah 200.000, 300.000. Hadiah buat antum, berkah insyaallah. Jadi orang yang ingat Allah itu adalah orang yang diizinkan Allah untuk dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada enggak orang yang enggak diizinkan Allah untuk ingat? Banyak. Sibuk berdagang, sibuk jualan. Coba antum tahu enggak ujiannya orang berbisnis berdagang? Kan dia sholat duha tadi, ya Allah kasih hamba rezeki, ya Allah kasih hamba rezeki, ya Allah. Begitu sholat zuhur, puncak-puncaknya rezeki. Pelanggan lagi ramai, betul enggak? Jam makan siang, disitulah ujiannya. Depannya masjid, dia jualan di rumah makan, di seberang masjid. Sholat enggak? Wallahu a'lam. Maka sibuk. Nah, buat teman-teman yang di TikTok, ini rekaman tidak bisa disimpan di sini. Kalau antum mau nonton rekamannya di Instagram saya, @lukmanulhakim_pontianak. Di YouTube juga ada. Jadi antum di TikTok ini live saja, tapi nanti kalau mau nengok rekamannya di sini. Wah. Yuk jawab pertanyaan saya terakhir penutup. Orang itu ndak sholat gara-gara kerja atau ndak kerja gara-gara sholat? Ayo jawab. Ndak sholat gara-gara kerja atau ndak kerja gara-gara sholat? Ngapa kau ndak kerja boy? Inilah aku nih sibuk sholat makanya ndak bisa kerja sekarang. Gitu ndak? Tersungsang dia. Yang benar apa? Yang banyak kejadiannya gimana? Ngapa kau tak sholat? Nah sibuk kerja lagi bungkus nasi aku nih kata dia. Lagi ramai pelanggan, nanti kalau ditinggalkan kita nolak rezeki. Pandai mulut. Bibir, coba diulang. Bibir. Tadi pagi minta rezeki, kasih rezeki ninggalkan Allah. Imannya cuma 100-200 ribu ya. Berapa harga imannya? Saya tak ada urusan. Saya pernah gagal dalam hidup. Saya pernah bangkrut, pernah babak belur. Apa kesalahan saya? Ninggalkan Allah. Ndak STW itu. Maka berapapun customernya, berapa T pun, triliun, akadnya, tak ada urusan. Yang pernah ikut saya safar siapa? Saya pernah ikut saya safar. Ketemu sama orang, klien penting, orang kaya, di towernya, tower mahal. Saya bilang begitu, azan berkumandang, sholat saya di situ. Dia lagi rapat kan, ini ruangan di situ ruangan tuh tempat kita duduk tuh ruangan rapat dia. Saya di sini, kiblat ngadep mana? Saya cek kiblat ngadep ke sana. Ya udah Mas, monggo silakan lanjut. Saya bilang saya sholat dulu. Terus tiba-tiba yang dalam ruangan keluar semua. Kami ngerasa lagi disolatin Ustaz kata dia. Mantap.
Tak ada urusan. Saya buka sandal sholat, boleh pinjam sejadah saya bilang. Sholat kami dengan tim situ. Ujung-ujung dia ikut gak sholat. Tak ada tak enak. Kita mau nemuin yang lebih penting daripada dia. Dia manusia biasa, mati kayak juga, kentut juga sama kayak kita, tidur ngiler juga. Ngapain tuh takut sama manusia? Tegak sholat. Tak ada urusan. Itulah makna Allahu Akbar. Jangan coba-coba. Saya udah mau boarding. Pernah siapa waktu itu yang ngawankan saya ya? Udah mau boarding. Saya tengok masih panjang. Garbarata, pakai Garbarata atau pakai bis? Pakai Garbarata. Oke. Hitungannya masih sekian menit. Saya bilang jamak dulu, belok. Sholat loh kita. Nanti ketinggalan Ustaz. Saya bilang ketinggalan pesawat, kita bisa ganti. Ketinggalan sholat, nah mana gantinya? Terdiam paskas-paskas tuh. Kalau yang udah, Bang Jerry waktu itu temankan saya. Masa pertanyaannya, Kiai mau sholat dulu atau makan dulu? Pertanyaan macam apa tuh saya bilang? Turun saya dari pesawat, tak ada bagasi nanti, saya bilang bisa ada yang ngurus, belok loh kita. Yang pernah safar sama saya tahu gimana kalau udah masuk bab sholat. No excuse. Kenapa? Saya sudah simpan di otak saya, sudah saya rekam kuat-kuat di otak saya. Sholat sama dengan ingat-ingat, sama dengan tenang-tenang, sama dengan surga. Maka nanti antum kalau sudah dapat ketenangan ini, nafsul mutmainnah, tidak perlu ruang dan waktu antum. Tidak harus nunggu ke gunung untuk refreshing. Betul enggak? Tidak perlu nunggu ke atas pohon gitu atau pergi ke pantai. Harus ke Pak Wahab makan asam pedas baru bahagia. Bahagia itu sederhana bro. Gimana Git? Iya ke? Iya ke? Penting enggak ilmu hari ini? Ya, antum ketemu strong why-nya ya. Kalau belum tenang berarti yang salah siapanya? Sholatnya atau orangnya? Siapa yang salah? Orangnya. Jangan salahkan sholatnya. Bukan syariatnya yang salah, bukan rumusnya yang salah bos, kitanya. Oh sholatnya sambil ngingat jilbab. Kuning atau biru tadi ya? Sami Allah liman. Biru aku nampak agak langsing sih. Ingat sholat. Begitu salam langsung punya keputusan dah. Kapan dia rapatnya? Waktu sholat. Dia bilang saya istikharah. Nah hati-hati dua hal. Hati-hati kalau antum dapat ide pas sholat, dan hati-hati kalau antum pas dapat ide pas lagi di kamar mandi. Itu pasti dari setan. Catat besar-besar. Hati-hati kalau antum dapat ide ketika lagi di kamar mandi, di toilet, dan ketika lagi sholat. Itu pasti dari setan. Ustadz saya tadi sholat Ustadz, langsung dapat ide Ustadz. Saya bilang setan tuh. Kenapa? Dia mengganggu antum ketika sholat, membuat antum berhayal ketika sholat. Banyak orang bilang kenapa ya kalau di lagi kamar mandi kok banyak dapat ide? Setan. Kemarin kita ngomong kebabian, hari ini kesetanan. Hati-hati antum kalau dapat ide di kamar mandi. Kenapa? Yang ngomong bukan saya, Rasulullah yang bilang. Kullu ardin masjidun illal hammam wal makbarah. Semua bumi Allah itu adalah semua bumi Allah itu adalah masjid kecuali hammam, kamar mandi, toilet dan kuburan. Ayo jujur, siapa yang sering dapat ide di kamar mandi? Maka waktu kita konsentrasi mikirkan ide itu, wah nanti aku mau bikin event loh, bikin konten loh abis ini. Ini. Ah tuh, lupa rakaat, lupa bacaan. Selesai sholat kita. Kemarin kita ngomong hari ini di mana? Kamar mandi dan ketika sholat. Katanya lagi tadabur Ustadz.
sambil jatuh benda tuh, plung 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 gitu. Cari inspirasi. Kebanyakan penulis dapat idenya di kamar mandi, Ustadz. Dah tahu dah jawabannya sekarang. Kemarin kebabian Ustadz, sekarang kesetanan. Iya pokoknya sekarang nih gitulah, di antara dua tuh lah. Kalau kemarin kebabian apa tanda-tandanya? Sholat lupa rokaat, baca Quran mudah ngantuk, baca Quran ngantuan, datang ke majelis ilmu tak ada yang nempel, tak dapat apa-apa. Hari ini kesetanan. Kunci lupa. Sholat 2 rakaat, pas lagi sholat ingat kuncinya di mana. Betul tak? Selesai sholat, di mana tadi ya kata dia? Ayo. Ini kajian mulai jam berapa Ustadz? Dari ba'da subuh 5:30. Jam 5.15 sekarang kita udah mulai ya. Ini udah lewat 15 menit. Insya Allah abang kakak nanti bisa ikut SMK Subuh Menggapai Keberkahan tiap hari. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, ada di fanpage Facebook. Jadi ciri-ciri orang yang sudah kebanyakan mengkonsumsi hal-hal yang berhubungan dengan babi itu, kalau sholat suka lupa rokaat, kalau ngaji suka ngantuk, baca Quran suka ngantuan, datang ke kajian tak dapat apa-apa. Di Instagram ada save-nya. Jadi setiap hari saya save di Instagram, atau kalau antum buka YouTube buka saja. Dan di situ di YouTube itu ada nomornya. 358 tanggal 10 bulan 10 2022. Jadi antum bisa lihat kajian kemarin, kajian 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, insya Allah ada semua di YouTube. Jadi insya Allah terdokumentasi dengan rapi. Silakan subscribe @munzalan TV. Sekarang baru 63.000 subscribernya. Ya. Mudah-mudahan 63.000 nih orang-orang yang berkualitas gitu ya. Di mana Ustaz kajiannya? Di Pontianak. Di mana di Pontianak? Di Masjid Kapal Munzalan. Ini alhamdulillah saya punya jamaah nih yang soleh-soleh gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan di Instagram tuh yang jawab tuh jamaah sendiri gitu. Sudah berapa ya berapa? Langsung jawab. Ini gitu. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan abang kakak kita nih walaupun tidak ketemu fisik, kita jadi saudara sampai surga ya. Jadi kalau nanti ketemu di jalan, misalnya kakak-kakak, misalnya ada bisnis apa, jualan apa, tegur, enggak usah takut. Waalaikumsalam Ustadz, saya nonton di sini. Foto-foto Ustadz, foto. Posting Ustadz, posting. Ya kan, Instastory atau apa, bantu promosikan bisnisnya kawan-kawan. Insya Allah kalau misalnya pas saya lagi keluar atau lagi apa, saya bantu support sebisa saya, semampu saya ya, kakak-kakak. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, dan mudah-mudahan kita bisa jadi pribadi yang tadi sholat, ingat, tenang, surga. Coba bilang, sholat, ingat, tenang, surga. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak abang kakak. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah jaga kita semua, dan insya Allah sudah ada resumenya juga. Abang kakak kalau pengen dapat resume silakan bergabung di grup Telegram. Di grup Telegram Ustaz Adia mana ininya, linknya. Di grup Telegram Santri SMK ada Telegramnya. Insya Allah setiap hari ada resume dan akan diposting ke abang kakak semuanya. Nanti abang kakak tinggal tengok. Jadi habis dapat kajian bisa nonton ulang, bisa langsung dapat resume. Ini alhamdulillah dengan izin Allah sudah kita bikin sistemasinya.
Jadi dimanapun abang kakak berada bisa tetap dapat materinya. Jadi yang di TikTok nanti silakan follow, Instagram, lihat juga di subscribe akun kita. Nah ini insya Allah mudah-mudahan abang kakak bisa belajar dengan komprehensif supaya ndak kebabian tadi ya, ndak dapat apa-apa jangan sampai. Ini udah ada nih, sudah ada link telegramnya di YouTube. Coba tolong bantu posting di TikTok, siapa yang main TikTok, tolong bantu Cam, kasih linknya di TikTok, kasih linknya juga di Instagram. Ya, jadi insya Allah ada grup WhatsApp-nya, ada grup Telegramnya, ya kan? Ada Zoom buat yang mau belajar lewat Zoom. Sahabat SMK ya bersama Ustaz Adia akan membahas kurang lebih 20 sampai 30 menit membahas tentang materi tadi. Jadi insya Allah abang kakak kajian ini dibuat komprehensif. Ada materi langsungnya, ada siaran ulangnya, ada pembahasannya, ada resumenya dan lain supaya abang kakak bisa nge-share. Silakan gabung di grup-grup yang sudah kita siapkan. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Berkah selalu abang kakak. Semoga hari ini hari yang diberkahi Allah, hari yang penuh dengan kemudahan, penuh kebahagiaan, dan semoga semua urusan abang kakak dimudahkan dan dilancarkan. Yang mau Zoom, yang mau link Zoom-nya nanti kita akan kasih. Ada grup WhatsApp, ada grup Telegram, ada Zoom. Ada semuanya, ada YouTube, ada apa gitu ya. Insya Allah. Berkah selalu abang kakak. Terima kasih banyak. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Jazakumullah khair, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.